Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Ara 9 Sidi Wesi Aji. Ya, Alhamdulillah para pemirsa sekalian, setelah beberapa waktu hari lalu kami berada di Bumi Mataram, Yogyakarta, Hadiningrat. Dalam rangka apakah itu? Mengikuti atau berpartisipasi dalam Musyawarah Agung Senopati Nusantara yang digelar di Rush-In Hotel. Di sana ada acara kongres, pameran, dan bursa. Kaosnya ini nih. Nggak pakai ya. Oke, Ki Cokro. Ketika dari sana pulang-pulangnya kita sebelumnya pernah mendapatkan cincin bertuah terbuat dari Wesi Aji. Adakah oleh-oleh yang lain? Ada. Wow. Kita lihatkan ke pemirsa. Saya dapat oleh-oleh itu 3. Oh, betul. 3 pusaka. Subhanallah. Tapi ya malam ini kita review 2 kakak beradik. Kakak beradik. Hai. Para pemirsa, ada si Gagah Megah Perkasa sama si Unyu. Unyu ya. Yang ini luar biasa ya. Ini wow, keren banget. Apa ini warangkanya? Warangkanya itu cendana. Wow, kayu cendana pemirsa. Cendono. Yang ini bentuknya apa, sandang walikat ya? Sandang walikat. Yang ini masuknya warangkanya berangah atau umum juga disebut ladrang ya. Dan dari kayunya timoho kendit. Dan ngendit. Kendit pemirsa, kendit itu ya seperti ini melingkar, dan biasanya kalau dalam dunia supranatural ini ada makna filosofi yang mengarah pada tuah. Kalau saya tidak paham, saya lebih melihat pada sisi keindahan dan keunikan. Pendoknya perak. Oh, pendok atau pelapisnya ini terbuat dari perak. Keren tuh, luar biasa. Sekarang kita melihat isinya. Yoi. Saya duluan dah yang kecil. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Subhanallah para pemirsa. Kinyis. Ini masuknya dapur Tilam Sari ya, dengan ciri-ciri ada tikel alis, ada apa namanya ini, pejetan, kemudian ada tingil di bagian sini. Sementara apa? Ini ada pelumbangannya. Ya, pelumbang atau ini ya, inilah. Nah, ini kan yang menjadi ciri khas. Jadi secara edukasi bisa diingat-ingat seperti apa sih keris tilam upih apa? Tilam sari. Karena nanti ada tilam upih, tilam sari, kemudian ada brojol, itu kan mirip-mirip, tapi nanti pun suruh pembedanya ada di ini, masuk di tilam sari ya. Betul. Ada di apa namanya, tikel alis, terus pejetan atau apa? Belumbang ya, yang dalam, kemudian di sini ada tingil atau semacam duri. Menurut analisa kita sih tilam sari, tapi barangkali ada saudara kita yang memberi analisa berbeda, boleh sharing. Kemudian pamornya. Pamornya itu ada pendaringan kebaknya full teori, dan kemudian ada apa itu? Udan emas. Nah. Mendapatkan keris udan emas dari acara MAS. MAS, Musyawarah Agung Senopati. Ya, dan meteoriknya ini apa? Makbior full gitu. Banget, deling kalau ngecer. Mantap. Kita buka yang satunya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Ini masuk brojol ya. Ini kan mirip nih. Cuman ini pembedanya nggak ada tikel alis ya, ada berumbangan itu sama ya. Nah, dan di sini tidak ada tingil. Wah, kayak pinter aku. Dan bilanya lurus. Oke, saya pikir brojol sudah beberapa kali kita ulas, mungkin para pemirsa sudah paham. Sekarang kita langsung kepada pamor yang seperti apa namanya? Ada list bilangnya sih biasa-biasa saja. Brojol sejuta umat. Tetapi ada yang luar biasa di sini adalah pamor. Pamornya ini masuk kol buntet. Kol buntet. Ada dua pamor ya, kol buntet sama
wengkon. Wengkon itu semacam elis kalau dalam foto Iya, ya. betul. Yang melingkari kanan kiri begini. Falsafahnya apa, Ki? Falsafahnya kul buntet itu untuk penutup dari angsar-angsar negatif atau energi-energi negatif yang bakal menimpa pada kita. Oh. Terus kemudian juga ada, ini bicara isoteri, mau nggak mau harus bicara isoteri. Ada angsar yang sifatnya adalah penakluk dan membungkam. Oh, wow. Saya jadi ingat orang-orang nyari keris membungkam. Nah itu tadi kul buntet itu tadi. Ini ya. Buntet. Kalau ada orang yang mau bersifat jahat kepada kita, itu mampet, buntet, hilang pikirnya. Biasanya dipakai orang-orang sidang. Iya. Saya sih tadi nggak mau bocorin. Ya karena saya kan punya banyak kenalan pakai cara. Iya sih, memang ini pegangannya jaksa. Terus apa namanya, ya, panitera. Ya. Intinya yang bergelut di dunia persidangan atau layar, termasuk juga kadang-kadang dipakai oleh terdakwa. Iya, ada juga. Ya ini sisi lain ya, tapi bahwa karena kepentingannya kan sama. Ya. Menguasai audien, menguasai apa? Ya pokoknya situasi dan mengalahkan psikologis rival. Iya, intinya ke sana. Tapi kami tidak ke sana. Tidak ke sana. Bahwa realitas itu ada kan? Terus wengkon ini perisai. Oh, kan seperti ngurungin gitu kan ibaratnya. Oh. Nah, jadi kalau ibaratnya kalau kita ada di tengah-tengah ini, maka kita akan di perisai atau katakanlah diberikan apa, pagaran gitu, seperti itu. Seperti ada di dalam pagar. Jadi kalau ini berbicara filosofi dan esoteri ya, jadi lengkap. Ada wengkon sebagai perisai diri yang mengurungi kita agar terhindar dari mara bahaya. Kemudian ada pembungkam supaya lawan kita tidak bisa bicara. Kurang lebih kan seperti itu, sebagai sebuah sarana. Brojol biar lancar. Oh. Cukup paham lah yang ini aja dah. Yang ini masuknya kedamaian lah pokoknya. Yang film kan jelas untuk kedamaian ke apa namanya? Udan mas, ada hokinya, ada keberkahan yang menghujani diri, menghujani keluarga dan rumah tangga kita. Nah, pemirsa sekalian, sudah cukup jelas ya. Dan keris ini sangat luar biasa indah. Kemudian Mak Bior luar biasa oleh dari acara emas. Tetapi kira-kira siapakah pembuatnya? Empu masa lalu atau empu masa kini? Yoi, kalau yang ini jelas empu masa lalu. Tangguh sepuh lah ya. Yeah. Terus ini. Kalau yang ini adalah empu masa kini. Empu masa kini. Tapi jangan salah pemirsa, bahwa empu masa kini adalah penerus dari empu-empu yang masa lalu. Betul. Yang tentu tirakatnya, cara pembuatannya dan segala macamnya tentu sama. Kalau keluar dari pakem ya bukan pusaka lagi. Betul. Artinya ini bagian dari pelestarian, bukan hanya bilahnya, tetapi pelestarian ilmu seni pembuatan pusaka yang sudah diakui dunia. Terserah istilahnya mau diistilahi nom-noman atau kamardikan, itu hanya istilah. Nah, intinya adalah sejarah harus diteruskan. Dan alhamdulillah Indonesia punya empu-empu yang terus berlanjut sampai hari ini. Satu di antara karyanya ini luar biasa. Kalau yang ini adalah empu masa lalu. Sejarah sudah ditorehkan. Lalu kemudian sejarah harus berlanjut. Sejarah sudah ditancapkan, sejarah sudah ditorehkan, dan kini dilanjutkan. Luar biasa. Kenapa kalau kita tidak teruskan kemegahan leluhur kita yang katanya bisa menguasai metal, menguasai logam, ya kan? Nah, itu tidak ada bukti. Mana mbahmu sing pinter, awakmu reso popo, mau ngagung-ngagung warisan keris. Maka ayo kita tunjukkan, tidak hanya itulah dada mbahku, tapi inilah dadaku. Kan begitu. Empu masa kini berarti menunjukkan
estafet kepiawaian dalam sistem pembuatan tosan aji. Dan informasi pemirsa bahwa kemarin di acara pamerannya itu ada kalau tidak salah sekitar 77 pusaka yang dipamerkan. Itu mulai dari pembuatan masa silam, masa lalu, masa menengah sampai masa kini, dan sangat luar biasa. Artinya ini adalah syukur kita kepada Tuhan bahwa bukan hanya warisan berupa bilahnya yang terpelihara, kemampuan dalam membuat pusakanya, menempa bilahnya masih sampai hari ini. Tentunya dengan aturan-aturan baku pakem yang sudah turun-menurun diwariskan, tidak diubah sedikit. Betul. Kalau kreativitasnya ditambahi, eksplorasi, namun pakem dalam memilih metal, lalu kemudian menempa, membabar, dan meyoni itu tetap sama. Tirakati bodoh-bodoh susah. Bahkan aku pernah lihat itu nyari airnya itu harus begini. Ya Allah, kata saya. Itu empu sekarang. Ya, terima kasih Ki Cokro, dan kayaknya saya harus mengucapkan selamat dan sukses buat acara Musyawarah Agung Senopati Nusantara. Bil khusus kepada Pak Hasto Kristianto, kepada Gus Nurjianto, dan semua pinisupo dan sahabat-sahabat yang muda seusia dengan saya yang telah membuat acara spektakuler, sukses, dan insya Allah barokah di bumi Mataram, Yogyakarta Hadiningrat. Dengan nama Senopati itu menurut Gus Nurjianto atau Gus Poleng untuk mengembalikan semangat Panembahan Senopati ing Alogo. Maka gelaran acaranya pun di bumi Mataram yang didirikan oleh Panembahan Senopati ing Alogo. Selamat, sukses, barokah buat Mas Dua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.